Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life. Bertemu lagi dalam acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya pemirsa, apa kabarnya pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana acara New Life pada malam hari ini. Ya, kalau pemirsa luar biasa, dahsyat, mantap, Vivi gimana kabarnya malam hari ini? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. Kalau Yengki? Sama Vi, luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya Yengki, Yengki tahu nggak bagaimana caranya mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan agar kita bisa meraih keberhasilan di masa depan? Saya sendiri masih berpikir kadang saya masih banyak kelemahan, kekurangan, bagaimana bisa meraih masa depan yang baik. Emang Vivi tahu gimana mengatasi kelemahan dan meningkatkan kemampuan? Saya pun masih bingung. Nah, daripada kita bingung, nanti kita dengarkan nilai-nilai dari narasumber kita pada malam hari ini. Karena itu pemirsa, jangan lewatkan sedetik pun acara Nilai pada malam hari ini, karena pengharapan, kebahagiaan, dan masa depan yang baik selalu ada untuk kita semua. Ya, jangan lewatkan siaran pada malam hari ini, karena kita akan membahas tuntas bagaimana kita bisa menemukan masa depan yang sukses. Karena itu malam hari ini kami mengangkat tema kekuatan versus kelemahan. Ya pemirsa, kami juga mengingatkan pemirsa acara ini dikemas secara langsung dari Batam TV, di mana pemirsa bisa berpartisipasi SMS, pemirsa bisa curhat, menceritakan permasalahan pemirsa, apakah itu pekerjaan, apakah itu keluarga atau apapun itu, pemirsa bisa SMS kepada kami di nomor 0819 08174 kali 1. Ya, kami ingatkan pemirsa yang mau curhat, yang mau tanya, apapun yang Anda sedang alami. Mungkin Anda berpikir, gimana ya saya masih banyak kelemahan, kekurangan, gimana bisa mendapatkan kesuksesan di masa depan, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, sedangkan saya masih banyak kelemahan, bagaimana bisa menemukan pasangan hidup yang baik, saya masih banyak kelemahan. Nah, pemirsa, dengan tema kekuatan versus kelemahan, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam Vivi, selamat malam Hengki, selamat malam juga Pak Susilo. Malam Bu. Ya. Selamat malam juga untuk pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Ya. Pak Susilo gimana kabarnya? Selalu luar biasa, dahsyat dan mantap Vi. Jadi selalu luar biasa, dahsyat dan mantap. Pak, ini kenapa mengangkat tema kekuatan versus kelemahan? Saya melihat di lapangan bahwa seringkali yang menghentikan kita mencapai keberhasilan bukanlah kita nggak punya kekuatan, tapi karena orang selalu melihat kelemahannya mereka. Dan yang menarik waktu saya melihat kenapa orang tidak mengalami keberhasilan, karena mereka selalu melihat aku ini orang yang lemah, aku ini orang yang tidak berguna, aku ini orang yang tidak memiliki arti, dan bahkan orang-orang mengatakan kepadaku bahwa kamu tuh besar mau jadi apa dan berbagai macam. Termasuk saya dulu waktu saya kecil, orang tua saya berkata kamu ini anak yang gak berguna, kamu tuh besar mau jadi apa nanti, aduh bikin pusing papa mama saja gitu kan. Nah kalau itu yang ditanamkan pada kita, akibatnya kita akan berpikir gini, saya gak punya kemampuan apa-apa, saya besar mau jadi apa, saya gak bisa berbuat apa-apa. Nah makanya saya pada malam hari ini kita mengangkat tema ini karena saya melihat bahwa sebenarnya kesuksesan itu hanya sejauh pergeseran sudut pandang. Pergeseran sudut pandang. Bagaimana Anda memandang dengan benar, itu akan membawa Anda kepada kesuksesan. Jadi bukan kesuksesan itu begitu jauh, begitu susah dan seperti sebuah mimpi, seperti manusia merindukan bulan. Tapi kesuksesan itu sebenarnya hanya pergeseran pola pikir. Cara berpikir, Pak. Cara berpikir. Waktu kita berfokus pada kelemahan, anehnya yang saya lihat kita menjadi semakin lemah. Karena yang kita lihat kita nggak punya apa-apa. Kekurangan itu maksudnya, Pak. Kekurangan terus yang kita lihat gitu kan ya, kelemahan kita nggak punya kelebihan apa-apa, kita berpikir akhirnya kita nggak pernah bergerak. Tapi kalau cara pandang kita bergeser ke cara pandang yang benar dan kita fokus pada kekuatan, nah itu akan merubah banyak hal.
Makanya nanti kita akan bahas secara detail, secara khusus pada malam hari ini. Ya. Pak, gimana kalau misalnya ada pemirsa yang bertanya seperti ini? Saya ini banyak kelemahan seperti itu. Bagaimana mungkin saya bisa sukses? Nah, karena saya banyak kelebihan, dia banyak kelemahan. Enggak, Bu. Bercanda. Iya, Pak. Gimana, Pak? Iya. Banyak kan orang kan berpikir, saya ini nggak punya kemampuan apa-apa, gimana bisa sukses? Seharusnya kita putarkan kelemahan Budita waktu dia latihan, masih pipinya kemerah-merahan malu waktu dia di MC New Life waktu itu. Yang mana ya, Pak ya? Oh, yang mana ya? Iya, uniknya sebenarnya gini, ketika kita bicara tentang diri kita sendiri, kenapa kita begitu tertarik dengan kelemahan-kelemahan kita? Padahal kalau kita mau jujur, kita mau lihat beberapa tokoh terkemuka di dunia, itu ternyata orang-orang yang berhasil, yang kita lihat begitu hebat, begitu wah gitu ya. Saya juga pernah bertemu dengan beberapa orang yang notabene adalah orang-orang yang luar biasa dahsyat dan mantap. Contohnya adalah orang yang ada di sekeliling saya, ada 3 orang yang ada di sini. Makasih lah. Makasih lah. Saya kalau puji nggak gratis loh. Ada tagihan ya habis ini. Ya, jadi saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa sebenarnya, tetapi ternyata uniknya orang-orang tersebut bisa terlihat begitu berhasil di luaran, begitu terlihat sempurna begitu ya, tetapi kenyataannya sebenarnya mereka sendiri juga punya kelemahan. Betul. Dan kalau saya mau telaah lebih jauh gitu loh, ternyata kelemahannya juga 11-12 gitu. Bukan saya bermaksud untuk meremehkan, enggak ya. Cuma maksud saya habis dinaikin, habis itu dijatuhin. Bukan, cuma dia bawa kita ke gedung lantai 11 habis itu gubrak gitu. Cuma menariknya yang saya lihat dari orang-orang yang luar biasa ini adalah bahwa orang-orang ini tidak berfokus pada kelemahannya. Meskipun mungkin punya 1001 kelemahan, tetapi tetap berfokus pada mungkin 1 atau 2 kelebihan. Tetapi bagaimana kelebihannya itu justru bisa membawa orang itu menjadi semakin naik dan semakin naik. Saya melihat di sana ya, kayak kita ambil contoh Helen Keller. Helen Keller adalah seorang yang terlahir sempurna, tetapi pada saat usia kecil dia menderita gangguan demam tinggi. Akibatnya dia gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan juga dia tidak bisa berbicara karena dia gangguan pendengaran. Akhirnya dia menjadi orang yang bisu. Tetapi ternyata tidak hanya kelemahan tidak hanya membawa dia untuk menjadi orang yang gagal gitu, tetapi justru sebaliknya, dari kelemahan dia itulah dia justru menjadi orang yang bisa memotivasi banyak orang. Dia menjadi motivator yang luar biasa. Dia menjadi dosen dan dia bisa kuliah di kuliah orang-orang normal, dan dia juga bisa bahkan mengajar, menjadi dosen di tempat kuliah orang-orang yang normal gitu. Menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita juga dengar kabar tentang Nick Vujicic ya, orang yang juga memiliki keterbatasan secara fisik, tetapi justru bisa menjadi motivator kelas dunia, keliling dunia, dan namanya begitu hebat didengar oleh banyak orang. Siapa lagi? Pendiri KFC, dan Colonel Sanders. Kalau kita ngomong Helen Keller, semasa dia hidup, semua presiden Amerika yang menjadi presiden satu datang ke Helen Keller menemui dia. Bayangin begitu kuatnya daya tariknya. Padahal kalau dipikir, kalau kita mau fokus pada kelemahannya, sebenarnya kelemahannya begitu luar biasa gitu. Tetapi bagaimana caranya justru kelemahan itu justru bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa mendorong dia untuk menjadi orang yang luar biasa gitu. Begitu banyak orang-orang yang kita lihat yang memiliki track record menjadi orang-orang yang luar biasa, pada akhirnya ternyata kita teliti sejarahnya ternyata juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Jadi kalau menurut saya jangan biarkan keterbatasan itu menjadi penghalang bagi setiap kita untuk kemudian bisa meraih kesuksesan. Betul sekali. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa, mungkin Anda masih berpikir, masih bertanya dalam diri Anda, saya masih banyak kelemahan, kekurangan. Pemirsa bisa curhat, bisa tanya ke narasumber kita pada malam hari ini, gimana sih cara mengatasinya, atau pola pikir gimana sih yang harus dilakukan. Pemirsa bisa curhat ke 0819 081 74 kali 1. Tadi berbicara soal kelemahan dan kekurangan, gimana sih cara mengatasinya? Biar kita nggak fokus sama kekurangan kita, kelemahan kita ini. Kalau saya sih banyak kelebihannya, Bu. Jadi maksud Bapak saya lagi yang banyak kekurangan. Kelebihan berat badan, Ibu. yang pasti kalau kita berfokus pada kelemahan, kita menjadi semakin lemah. Makanya kenapa? Bagaimana cara mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan ya? Nanti kita pilih satu persatu. Yang saya mau fokus dulu, bagaimana mengatasi kelemahan ini. Nah,
kalau kita berfokus pada kelemahan kita akan menjadi lemah. Bagaimana cara mengatasinya? Sederhana. Lihat kekuatan yang ada pada diri kita. Betul. Kenapa? Karena waktu kita fokus pada kekuatan, itu akan memunculkan rasa percaya diri kita, sehingga kita berpikir, oh ternyata aku bisa kok, aku lebih berharga, aku mampu gitu kan ya. Jadi mengatasi kekuatan itu membuktikan bahwa berfokus pada kekuatan itu menyadarkan seorang ternyata aku bisa dalam bidang lain. Dan dia menjadi semakin kuat, apalagi kalau misalnya dapat pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, oh ternyata kamu kuat dalam bidang itu, kamu bisa dalam bidang itu. Dan itu memunculkan rasa percaya diri yang cukup tinggi waktu seorang berfokus pada kekuatan. Nah, saya tidak mengajarkan pada kita untuk mengatasi kelemahan kita harus berjuang mati-matian untuk mengatasi kelemahan. Terima saja misalkan kelemahan atau keterbatasan kita dalam hal apa gitu kan ya. Tapi lihat kelebihan kita ini bagaimana. Kelebihan kita ini apa sehingga kita bisa meningkatkan itu dan itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Waktu seseorang bisa melihat kelebihan yang menonjol, kalau kita lihat dokter aja, dokter umum sama dokter spesialis bayaran jauh lebih mahal dokter spesialis. Semakin dia spesialis, semakin dia mahir dalam mungkin dia hanya mahir dalam bidang saraf, satu itu aja dia pelajarin, semakin mahal bayarannya. Nah, kenapa? Karena dia sangat spesialis di sana. Nah, kebanyakan orang berusaha, yuk kita fokus pada kelemahan kita supaya kelemahan kita ini meningkat. Akhirnya kalau itu memang sudah kelemahan kita nggak akan pernah bisa jadikan kelemahan kita ini menjadi yang sangat spesialis. Ngerti Mas ya? Menjadi pakar dalam bidang tertentu. Misalkan contoh sederhana, saya ini memang dari lahir misalkan sudah gobloknya di matematika misalkan begitu ya. Cuman saya ini sebenarnya kalau kita pakai istilah pelajaran saja, saya ini lebih jago di bidang misalkan sejarah misalkan gitu. Sejarah orang bilang apa itu sejarah? Orang lebih banggakan matematika. Tapi saya goblok memang di sana. Sejarah saya punya daya ingat yang sangat kuat gitu kan ya. Saya berusaha belajar matematika, saya nggak akan pernah bisa menyaingi orang yang memang kelebihannya di matematika sudah pakar. Tapi kalau saya belajar sejarah, orang yang kelebihan matematika nggak akan bisa ngejar saya dalam hal sejarah, karena kelebihan saya di sana, kekuatan saya di sana. Nah, makanya saya mau katakan sudut pandang atau cara kita memandang kekuatan atau kelemahan atau fokus kita kepada kekuatan atau kelemahan ini seperti bola salju. Bola salju itu mulai dari gumpalan es yang kecil, dia menggelinding pelan-pelan, makin lama makin besar. Waktu Anda melihat pada kelemahan Anda, kelihatannya mau mengatasi kelemahan. Tapi muncul dari itu, mulai muncul, ternyata aku ini banyak sekali kelemahannya. Apa bisa berhasil aku? Nah ini sebenarnya mulai menggelinding dalam dirinya. Rasanya nggak mungkin aku berhasil. Kelemahan gini aja aku nggak bisa ngatasin. Bagaimana aku mau jadi orang sukses? Ngatasi 5 karyawan aja nggak bisa. Gimana mau jadi orang sukses? Nah, itu menggelinding terus dan akhirnya dia berkata kepada istrinya, memang aku ini ditakdirkan untuk gagal. Nah, ini sudah berbahaya. Makanya saya bilang ini menggelinding kayak bola salju dan itu dampaknya bukan hanya terhadap dirinya, terhadap orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya juga menjadi dampak. Contoh sederhana, kita ketemu dengan orang yang malas, orang yang nggak punya pengharapan hidup, orang yang pesimis. Apa kita ketemu dia menjadi tambah semangat? Nggak mungkin. Pasti jadi tambah pesimis. Ketularan gitu kan ya. Memang semuanya tergantung kekuatan masing-masing. Kalau kita fokus pada kekuatan kita, lihat betapa dahsyatnya waktu kita fokus pada kekuatan kita, itu kayak bola salju yang bisa memberikan dampak pada orang-orang sekitarnya, yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya, mendatangkan sukacita, mendatangkan solusi, mendatangkan jawaban. Kenapa? Karena kita mengerti tempat kita sesungguhnya. Kenapa? Fokus pada kekuatan. Jadi kalau kita melihat kekurangan kita, keputusasaan Pak ya, yang kita. Kalau kita berfokus di sana, keputusasaan. Tapi kalau kita belajar menerima kekurangan kita, oke, mungkin matematika saya cuma mampunya sekian, tapi saya punya kemampuan sejarah yang sekian nih. Ya kan, akhirnya kan menjadi sangat berbeda. Saya bisa jadi semangat. Orang boleh berkata, mungkin kalau misalkan Helen Keller, orang boleh berkata saya buta tuli, tapi saya mempunyai otak yang Tuhan berikan secara brilian nih. Saya bisa jadi dosen gitu kan. Mungkin saya nggak bisa melihat, saya nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar. Tapi bagaimana mungkin orang yang seperti itu bisa jadi dosen? Coba pikir. Makanya kebrilianan yang Tuhan beri pada dia, itu dia fokus ke sana. Makanya kadang ada kalau nggak salah ada sebuah kalimat dari orang buta yang berkata begini, kalau aku nggak buta, aku nggak akan jadi seperti gini.
Kenapa? Helen Keller mungkin dia karena dia buta, dia secara mata apa fisik dia nggak ngelihat, tapi dia bilang mata hatiku jadi terbuka terang. Dia bisa melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan yang kita lihat mata secara fisik. Dia bisa melihat dalam spiritnya bahwa ada kekuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan pada dia, dibandingkan kalau dia melek, kalau dia buka mata dia cuma lihat suatu hal yang biasa. Makanya masing-masing orang tuh punya kekuatan masing-masing, temukan kekuatan itu. Nah, bagaimana menemukan kekuatan itu kan Bu Dita bisa menjelaskannya. Ya, bagaimana cara kita menemukan kekuatan kita, yang intinya adalah yang paling pertama, coba temukan hal apa yang kita paling sukai, yang kita senang gitu loh melakukannya, yang membuat hati kita tuh senang gitu, dan kita betah untuk melakukannya berjam-jam meskipun kita tidak dibayar, tidak harus dibayar untuk melakukan itu, tapi kita senang gitu, kita merasa happy melakukannya. Atau yang kedua, kita juga bisa melihat apakah ada hal-hal dalam kehidupan kita yang mana menurut kita itu adalah hal yang mudah untuk kita lakukan, sementara menurut orang lain sukar. Contohnya yang tadi Pak Susilo sampaikan, ada orang-orang yang memang punya keahlian di matematika, tetapi ada orang-orang tertentu yang di matematika mungkin dia lemah, tetapi di sejarah dia bisa kuat gitu. Nah, ingat bahwa kita tidak diciptakan untuk menjadi Superman. Maksudnya kita harus jadi orang yang super dalam segala hal. Betul. Kita tidak pernah diciptakan untuk menjadi orang yang seperti itu. Tetapi masing-masing kita sebenarnya punya fungsi masing-masing di komunitas kita atau di tempat di mana kita lingkungan pergaulan kita gitu. Jadi kita sebenarnya punya fungsi masing-masing, punya peranan masing-masing yang seharusnya kita jalankan. Dan kalau kita berfokus pada tujuan atau pada apa yang memang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita gitu ya, potensi atau itu namanya talenta atau kemampuan gitu. Apabila kita fokus di sana, maka kita akan berkarya dengan maksimal dan sebenarnya kita bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik di bidang tertentu gitu. Di bidang yang kita memang diberikan kemampuan untuk itu. Seperti itu. Jadi masing-masing kita punya potensi masing-masing yang mungkin bisa saja tidak sama dengan orang lain gitu, tidak harus sama gitu. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan hal-hal yang apakah ada hal-hal dalam kehidupan kita yang begitu menyita pikiran dan perhatian kita. Jadi kita bisa melihat dari 3 hal itu. Yang pertama, hal apa yang paling suka kita lakukan meskipun kita tidak dibayar, kita rela melakukannya meskipun berjam-jam menyita waktu. Yang kedua, hal apa yang mudah bagi kita tapi bagi orang lain sulit. Dan yang ketiga, hal apa yang menyita pikiran kita gitu. Itu cara menemukan kekuatan enjoy. Jadi apa yang paling enjoy yang setiap hari kita lakukan gitu Pak ya? Ya, yang kita suka lakukan. Misalkan kalau saya paling suka nih sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Nah, makanya kenapa New Life merupakan salah satu jawaban untuk saya menyalurkan apa yang menjadi kelebihan saya misalkan. Tapi kalau ada orang yang nggak suka ngobrol, sukanya diam saja, suruh siaran sini kan bingung dia tema apa lagi. Tapi misalnya pemirsa bingung gimana menemukan potensinya, bisa nggak New Life atau boleh kita ketemu ngobrol. Memang kalau orang menemukan potensi itu nggak langsung semudah ketemu Hengki langsung ketemu, enggak. Langsung ketahuan gitu ya? Enggak, karena dari pergaulan sehari-hari mulai bisa kelihatan. Nah, kita ini bisa saling mengenali potensi masing-masing karena kita bergaul. Kita lihat sering ketemu gitu. Ketemu. Oh, ini ada kelemahan di sini, seharusnya bisa kok ditingkatkan. Kamu punya kelebihan di sini, yang kamu anggap kelemahan itu ternyata kelebihan misalkan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena sering ketemu. Contohnya misalkan orang berkata, ini muka tembok. Nah, ya kan, misalkan muka tembok tuh kelebihan atau kelemahan? Kelebihan Pak. Nah, ada orang yang bilang kelebihan tembok gitu dibandingin orang lain. Ini muka karena tembok, bisa jadi jago marketing kan Pak. Betul, makanya. Jadi sales kan. Kalau kita bisa melihat ke sana kan jadi hal yang positif gitu loh. Misalkan Anda punya istri yang menurut Anda cerewet misalkan. Anda melihat itu sebagai satu kelemahan karena Anda nggak suka ngobrol. Coba istri Anda suruh kerja bagian marketing atau reception yang atau apa tuh? Yang sering ketemu orang. Yang ketemu dan orang lah pokoknya. Customer service. Lupa. Customer service, lupa sampai istilahnya. Jadi customer service, dia akan enjoy banget dan dia malah bisa mendapatkan reward. Kenapa? Karena
dia kalau ngomong susah ngerem kan gitu. Iya. Ya, makanya saya ngerem sekarang. Cuma harus hati-hati begini. Kalau menurut saya ya ada satu hal yang di samping kita tadi menemukan hal-hal apa yang kita paling sukai gitu, hal-hal apa yang kita rela melakukannya meskipun tanpa dibayar, hal apa yang paling menyita perhatian kita. Di samping kita fokus pada ketiga hal itu, ada juga satu hal yang sebenarnya sangat mendukung untuk kita bisa menemukan kekuatan kita, yaitu teman pergaulan atau lingkungan pergaulan atau komunitas yang positif, komunitas yang benar. Karena terus terang ya, saya sendiri dulunya tuh susah banget untuk mencari kekuatan saya atau di mana potensi saya sebenarnya gitu, di mana harusnya saya berada gitu. Tetapi karena lingkungan pergaulan yang positif, karena saya berada di komunitas yang benar, akhirnya komunitas itulah yang mengarahkan seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Komunitas itu yang bisa memberikan saya dorongan, memberikan saya masukan, memberikan saya input bagaimana saya keluar dari zona nyaman saya. Karena begini, yang perlu diperhatikan adalah terkadang orang-orang yang mengalami luka hati, mengalami trauma di masa lalu, mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan mungkin, atau problem-problem emosional di masa lalunya, itu membuat orang yang bersangkutan bisa menjadi tidak menyadari siapa jati dirinya sebenarnya. Pakai istilah saya di belakang layar saja. Iya, pakai istilah saya lebih baik orang lain saja yang tampil. Ya, kelihatannya rendah hati. Kelihatannya baik, padahal sebenarnya minder. Ya, menutupi kelemahan diri. Atau ada orang juga yang karena luka hati jadi sombong sesumbar. Ya. Suka ngomong suka ngomong yang tinggi, tetapi kenyataannya kosong gitu. Lebih kelihatannya ya. Iya, kelihatannya mungkin orang ini berfokus pada kekuatan gitu, padahal kenyataannya jadinya jatuhnya menyombongkan diri padahal nggak ada isinya gitu. Nah, hal-hal itu bisa terjadi diakibatkan oleh karena adanya luka hati itu tadi, karena adanya trauma-trauma di masa lalu. Nah, menurut saya yang paling pertama sebelum kita berfokus pada kita mencari apa yang mungkin kita bisa lakukan gitu, coba kita juga milikilah komunitas yang benar atau lingkungan pergaulan yang benar yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran gitu. Nah, komunitas ini sangat membantu kita untuk menyadarkan kepada kita atau memberitahu kita di mana sih sebenarnya kelebihan kita, membantu kita untuk kita bisa berfokus pada kelebihan kita seperti itu. Saya ambil contoh sederhana dan ini memang benar-benar terjadi dalam keluarga saya, dan saya melakukan kesalahannya begini. Waktu saya menerima rapor anak saya lihat ini lulus, saya nggak lihat mata pelajarannya. Tapi begitu ketemu ini nggak lulus, saya langsung lihat mata pelajarannya. Yang lulus saya anggap biasa, normal. Yang nggak lulus ini menjadi menarik perhatian saya. Lalu yang saya tanyakan kepada anak saya adalah, kenapa kok kamu ini nggak lulus? Makanya belajar yang rajin. Tanpa saya sadari kok saya jadi menyalahkan anak saya. Setelah saya ngomong baru, kalau begini saya salah nih. Kenapa? Karena tanpa saya sadari saya menanamkan kepada anak saya, kamu ini nggak bisa sebenarnya. Kenapa gini aja kok nggak bisa? Saya sedang meremehkan. Padahal mungkin anak saya sudah berusaha belajar sebaik-baiknya, dan memang belum pas. Harusnya kan saya melihat kekuatannya dia. Wah, anak papa pinter ya, mungkin di matematika dia dapat 8 atau 9 gitu kan. Saya memberikan pujian dulu. Oh, ini yang nggak lulus gampang, nanti juga lulus kok. Karena papa kan pinter dan segala macam. Seharusnya kan kita menciptakan bahwa menyadarkan dia bahwa dia sudah memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan. Tapi yang terjadi apa? Saya malah kelemahannya dia. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Waktu saya begitu, saya langsung telepon istri saya pulang. Baru dia mau ngomong sama anak saya masalah nggak lulus, saya bilang, diam dulu, saya bilang. Kita ngobrol di kamar, saya bilang, kita salah kalau kita fokus pada mata pelajaran yang nggak lulus, yang kelemahannya mereka. Justru kita fokuskan pada kekuatan, lalu kita ajak mereka ini, oh ini mah gampang, nanti bisa belajar, nanti papa mama ajarin, berikan dia semangat seharusnya, bukan menyalah-nyalahkan. Nah, jadi anak pun juga lebih diterima, Pak ya? Iya, merasa lebih diterima, merasa, oh aku akan berusaha lebih keras lagi. Kenapa? Karena papaku percaya aku bisa gitu kan ya. Jadi ini hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya hari-hari, tapi sangat berdampak sebenarnya. Seorang teman saya waktu saya mengajarkan ini, dia malah lebih prakteknya kepada karyawannya lebih bagus. Nah, kalau di dunia kerja nih Pak. Dia selama ini kan lihat kelemahan karyawannya, sehingga akhirnya muncul ketidakpercayaan.
akhirnya muncul ketidakpercayaan karena dia mengelola toko gitu kan ya. Dia jadi nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena dia melihat kelemahan dari karyawannya, dia nggak percaya. Harus dia standby di sana, ya kan? Nah, tapi setelah dia ngerti kebenaran ini, saya share sama dia, yang dia terapkan sama karyawannya itu berbeda. Dia mulai melihat kelebihan dari karyawannya, dia mulai memuji karyawannya, dan dia bilang aneh. Waktu kita berfokus pada kekuatannya, karyawan tuh kerja malah jadi semangat. Iya. Waktu fokus pada kesalahan, kenapa kamu begini, kok gini aja nggak bisa dan segala macam. Kan kebanyakan bos kan begitu ya. Lihat kelemahan salah langsung, iya jadi patah semangat. Tapi waktu difokuskan pada kekuatannya, kok malah jadi semangat, dia bilang. Dan ini dialami. Bahkan istrinya waktu ketemu pembantunya mau pulang, istrinya berkata nih, Bi, terima kasih ya sudah bantu kami. Pembantunya tuh heran, kok bisa? Kenapa Bu Ibu berkata gitu? Iya, kalau nggak ada Bibi kan kami sendiri yang sibuk. Makanya kami berterima kasih, Bibi sudah bantu kami. Sekalipun memang di sisi logika kan dia kan digaji. Tapi menghargai pekerjaan seseorang, menghargai kelebihan seseorang, mengakui bahwa seseorang tuh memiliki manfaat gitu ya. Itu membuat dia meningkatkan percaya diri, dan dia cerita langsung sama saya bahwa besoknya itu Bibi jadi rajin sekali kerja. Saya pikir benar juga ya. Ternyata sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam membangun tim, meningkatkan karyawan dan semuanya dalam keluarga. Inilah berfokus pada kekuatan, berfokus pada hal yang benar bukan pada hal yang salah. Dan itu dialami setiap hari Pak ya kayaknya Pak. Setiap hari. Kalau dalam dunia psikologi dikatakan positif psikologi gitu kan. Jadi memang cuma saya mau katakan gini. Baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Misalkan saya punya pembantu, misalkan ini pembantu saya. Bi, bersihkan ya kamar tidur. Ya Pak, saya bersihkan. Saya pergi kerja, pulang yang dibersihkan ruang tamu. Yang dibersihkan taman. Dia melakukan pekerjaan yang baik nggak? Iya. Baik, tapi benar nggak? Nggak benar, karena nggak sesuai dengan keinginan saya, gitu kan ya. Tapi pekerjaannya baik nggak? Baik. Nah, makanya saya ingin katakan, kita bukan hanya perlu melakukan sesuatu yang baik, tapi yang perlu kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Sudut pandang yang benar, reaksi yang benar, itu akan menghasilkan segala sesuatu yang maksimal. Ya. Ya, ini ada SMS Pak. Kita SMS dari 8333. Bapak, saya mau nanya, gimana cara menghilangkan sifat saya yang mudah putus asa, gampang menyerah dalam apapun? Nah, silakan Bu. Ya, kalau menurut saya ya cara yang paling simpel dan paling sederhana adalah mulailah percaya bahwa Anda adalah orang yang kuat, Anda adalah orang yang tahan uji, Anda adalah orang yang selalu mau berusaha gitu. Mulai sadari siapa diri Anda yang sebenarnya, bukan berfokus pada kelemahan sekali lagi. Ini dari apa yang Anda sampaikan di sini masih terlihat bahwa Anda masih lebih berfokus pada kelemahan. Menyadari kelemahan gitu ya, dibandingkan dengan kekuatan. Coba lihat hal-hal apa yang bisa Anda lakukan, dan Anda bisa mulai mengatakan kepada diri Anda sendiri hal-hal yang benar tentang diri Anda sendiri, bahwa Tuhan telah menciptakan Anda sebagai pribadi yang sempurna gitu loh. Ketika Tuhan menciptakan Anda sebagai pribadi yang sempurna, orang yang sempurna tidak gampang putus asa, orang yang sempurna tidak gampang menyerah. Anda adalah pribadi yang pemenang. Anda mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang Anda hadapi. Apa yang Anda percayai itu akan mempengaruhi perasaan Anda dan reaksi Anda, tindakan Anda. Kalau Anda percaya bahwa Anda adalah seorang yang gampang putus asa, ya Anda akan mudah sekali menjadi putus orang asa. Yang seperti itu, ya. Masalah sedikit, Anda langsung menormalkan dan berkata, saya memang orang yang gampang putus asa gitu kan. Itu bukan sesuatu yang normal, itu bukan sesuatu yang benar. Kenapa? Di dalam diri Anda sudah Tuhan berikan kekuatan. Makanya untuk mengatasi keputusasaan, mulai mindsetnya berubah, pola pikirnya berubah bahwa Anda orang yang kuat. Untuk mengatasi masalah itu mudah karena Tuhan menyertai aku, Tuhan menolong aku, memberikan aku kemampuan, aku berada di dalam lingkungan yang kuat. Dan lingkungan itu sangat mempengaruhi Anda. Kenapa? Lingkungan itu akan memberikan support pada Anda untuk memampukan Anda untuk mengatasi setiap persoalan. Kita perlu itu, kita nggak bisa hidup seorang diri gitu kan. Makanya kita ini makhluk sosial, diciptakan Tuhan untuk bersosial.
Dan mungkin kalau pada saat ini Anda sedang bingung gitu ya, lingkungan yang seperti apa gitu, kok kayaknya lingkungan yang ada di sekitar aku yang ada menyalah-nyalahkan aku atau mengatakan hal-hal yang negatif tentang aku. Bapak atau Ibu, saya mau katakan bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara pada malam hari ini, karena memang kami ada untuk Anda. Dulu kami adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang juga memiliki perasaan yang sama gitu. Saya sendiri secara pribadi, saya juga dulu merasa hal-hal yang negatif tentang diri saya sendiri. Tetapi kami mengalami perubahan di dalam kehidupan ini, diawali dengan perubahan paradigma atau perubahan pola pikir yang didukung oleh lingkungan-lingkungan atau komunitas atau orang-orang yang berada di sekeliling kami. Nah, kami percaya kalau kami bisa berubah, Bapak juga pasti bisa mengalami perubahan yang sama. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan, bisa hubungi kami di nomor yang sama setelah acara ini berakhir. Ya, pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa yang mau curhat, yang mau tanya tentang apapun, tentang pekerjaan, keluarga, ataupun dalam hubungan dengan istri, suami, ataupun dengan pasangan Anda, pemirsa bisa curhat, bisa tanya ke narasumber kita di 0819 081 74 kali 1. Sebelum kita lanjut ke SMS, kita break sejenak, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS dari pemirsa. Apabila pemirsa mau curhat kepada kami, pemirsa sedang mengalami permasalahan apapun itu, kami tetap menunggu SMS dari pemirsa. Bisa menghubungi nomor yang sama di nomor 0819 081 74 kali 1. Kita ke SMS selanjutnya dari 9785. Selamat malam. Selamat malam, saya mau menanyakan bagaimana cara membina karyawan yang tidak patuh pada aturan perusahaan dan selalu melawan pada atasan setiap diberi penugasan. Kami debt collector roda 2 salah satu perusahaan di Batam. Mohon petunjuknya, terima kasih. Silakan, Bu. Ya, tadi mungkin Pak Susilo juga sudah sampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa memotivasi karyawan. Seringkali tanpa kita sadari sebagai atasan, kita seringkali berfokus pada kelemahan dari karyawan daripada memberikan support atau dukungan pada kelebihan yang karyawan kita miliki. Contohnya, ketika karyawan kita berbuat salah, kita langsung berpikir bagaimana caranya memberikan punishment atau memberikan hukuman pada karyawan yang bersangkutan. Kita langsung berpikir, oh orang ini harus diberikan warning, orang ini harus diberikan warning. Sementara di sisi yang lain, kita sama sekali tidak membahas ketika karyawan yang bersangkutan itu justru menunjukkan prestasi atau kinerja yang baik gitu. Justru kita berfokus pada kelemahannya. Itu tadi sistem seperti ini justru mengakibatkan orang yang bersangkutan akhirnya justru mengalami demotivasi atau mengalami situasi di mana dia tidak lagi memiliki gairah untuk bekerja karena dia merasa dikit-dikit aku yang salah, dikit-dikit aku yang salah. Apalagi kalau memerintah karyawan dengan keras dan dengan ancaman. Betul. Kalau kamu nggak pergi, maka akan begini, akan begini, akan begini. Nah itu.
akhirnya menciptakan situasi yang tidak nyaman. Saya sendiri mengalami ya pengalaman bekerja di sebuah perusahaan di mana karyawan merasa bekerja dalam sebuah tekanan gitu. Ketika karyawan melakukan kesalahan lalu di zoom, dan ketika karyawan melakukan hal yang baik itu tidak diberikan tidak diberikan sebuah pengakuan atau semacamnya gitu. Yang ada adalah setiap karyawan yang ada di situ akhirnya merasa tidak betah, merasa tidak nyaman, dan akhirnya mengajukan pengunduran diri gitu. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau Bapak bingung gimana caranya, fokuslah pada kekuatan, fokuslah pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh karyawan Bapak gitu. Saya percaya bahwa setiap karyawan ini kan pasti kan sebenarnya ada keunikan masing-masing, dan masing-masing itu sebenarnya bisa ditempatkan di tempat yang tepat gitu. Coba Bapak lihat potensinya apa gitu. Coba Bapak mulai dengan memberikan sebuah pujian yang sederhana saja. Kadang kita berpikir sebagai atasan ya mungkin, atau sebagai pemilik perusahaan, kita berpikir bahwa reward itu harus selalu berupa uang atau harus selalu berupa cash gitu. Padahal kenyataannya tidak harus seperti itu, karena saya juga menjumpai beberapa karyawan gitu ya yang saya ajak bicara, ajak sharing gitu ya. Ternyata dari mereka itu mereka justru merasakan uang itu nomor sekian gitu loh. Yang paling penting adalah bagaimana kenyamanan mereka mendapatkan pengaktualisasian diri ini gitu. Karena ada 3 kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia yang apabila ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan bisa berpotensi secara maksimal gitu, tidak bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal, yaitu kebutuhan akan rasa dihargai, rasa dimiliki, dan rasa berdaya guna. Ini ketiganya ini memakai kata rasa ya, jadi bukan berarti kalau aku menghargai kamu dengan nilai sekian gitu, tidak, tetapi bagaimana seorang karyawan ini bisa merasakan bahwa dirinya adalah orang yang berharga, bisa merasakan bahwa dirinya ini dimiliki oleh perusahaan, bisa merasakan bahwa dia ini berdaya guna, bahwa dia memiliki kemampuan sehingga perusahaan membutuhkan dia gitu. Bapak, cara sederhana yang mungkin bisa Bapak lakukan paling pertama adalah cobalah untuk memberikan pujian sederhana saja, misalnya mengatakan, wah hari ini kelihatan semangat sekali, misalnya seperti itu. Tetapi tentu pujiannya yang tulus ya, jangan sampai nanti bajunya kusut-kusut dibilang, wah baju kamu rapi sekali hari ini, itu sindiran gitu, malah bisa bikin orang tersinggung nanti ya. Ya, saya rasa seperti itu. Ini memang perubahan Pak ya, cara berpikir dan tindakannya pun juga berubah Pak. Dan saya melihat orang-orang yang mengerti kebenaran ini ya, mereka memang mengalami perubahan hidup. Betul. Kebenaran itu memang memerdekakan hidup kita. Dan itu bisa seperti misalnya dia pemimpin, kalau dia punya pola pikir seperti ini, karyawan pun juga memiliki sikap yang lain jadi ada pengaruhnya Pak ya. Ya mungkin tidak langsung 100% semua karyawan ya, karena ada orang karyawan ini yang memang mengalami luka hati yang begitu dalam, sehingga pemimpin sebaik apapun ini tetap biang kerok masalah. Mungkin bisa tetap ada seperti itu, tapi minimal sebagian besar kita bisa membangun hubungan yang indah dan mereka enjoy. Kalau masalah yang penyebab masalah ini ya perlu kita nggak usah diperhitungkan lah. Kita lihat dampak dari kepemimpinan kita ini seberapa besar gitu aja. Ya, SMS selanjutnya. Kita ke SMS selanjutnya dari 2869 mau nanya bagaimana menyikapi karena dipaksa cerai bahkan diputus komunikasi dan silaturahmi. Sayangnya tidak dijelaskan kenapa ya. Jadi masalah keluarga mungkin ini. Ya, masalah keluarga mungkin lebih enak telepon saja biar lebih jelas. Karena kalau dipaksa dicerai, ini siapa yang maksa, dalam kasus apa, kenapa, kemudian kok diputus komunikasi, bagaimana caranya, apakah pihak keluarga atau berbagai macam, ya itu perlu informasi. Siapa yang memutuskan begitu ya? Betul. Jadi bisa menghubungi ya, ini mungkin bisa hubungi New Life. Bisa aja kompleks juga Pak ya? Ya, bisa. Kalau seperti gini saya menduganya sih kompleks ya. Saya mendukanya kompleks sehingga mau ceritanya juga bingung biasanya gitu kan. Mau mulai dari mana ya ceritanya? Kalau ngubungi New Life ada biaya tertentu kah?
pulsa telepon aja, pulsa telepon aja. Pulsa telepon Anda maksudnya? Pulsa telepon Anda maksudnya, bukan membayarkan pulsa telepon New Life, bukan. Maksudnya ya tentu untuk melakukan komunikasi kan dibutuhkan pulsa gitu ya. Maksudnya itu. Ya, kalau Anda nggak ada pulsa nggak bisa nelpon kan itu. Iya betul sekali. Tetapi kalau memang Anda tidak ada pulsa dan betul-betul ingin berkonsultasi atau berkomunikasi, Anda bisa kok SMS dengan kita, janjian dulu waktu ketemu, kita bisa atur semuanya dan semua layanan yang New Life berikan semuanya diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, dan semuanya itu dijamin kerahasiaannya. Namun mungkin ada beberapa pemirsa juga ya yang saya jumpai itu sebenarnya mereka tertarik menyaksikan acara ini, tertarik untuk ingin berkonsultasi, ingin bertanya lebih lanjut. Cuma mereka ada kecurigaan gitu, masa sih hari gini ada yang gratis gitu, hari gini kan ibaratnya kencing aja bayar gitu kan, masa iklan kan gitu. Iya, nah Pak Susilo mungkin bisa ceritakan kenapa sih Pak kok kita mau memberikan secara gratis. Loh, ini siapa yang MC-nya siapa sekarang? Ya mantan MC saya ngerti kok. Silakan Pak Susilo. Ya, yang pasti begini, latar belakang dari New Life ini muncul karena saya mengalami problem masa lalu yang bagi saya nggak bisa mempunyai mimpi, nggak bisa mempunyai cita-cita, dan bahkan jangankan mau bicara tentang hidup bahagia, menikah saja saya takut karena saya pikir saya nggak mungkin bisa bahagia lah. Dan ternyata waktu saya dibimbing secara gratis, nggak ada dipungut bayaran, dan itu memang membawa saya dalam perubahan hidup dalam perubahan hidup. Dan kami yang ada di sini, ini tim yang ada di sini adalah kami ingin membagi hidup kepada Anda. Kenapa? Karena kami mengalami perubahan hidup. Cuman itu saja. Jadi New Life itu berupa satu komunitas di mana kita bisa saling sharing, saling menguatkan. Tentunya memang di sini bukan berarti saling menuntut ya. Nggak ada saling menuntut. Oh, New Life harus perhatikan saya atau sebaliknya, enggak. Kalau kita bisa berkomunitas dengan satu kesadaran, sama-sama merendahkan hati, yuk ketemu, kita sharing, ngobrol, itu akan bisa sangat membantu sekali. Satu kerinduan dari New Life adalah, kalau lihat judulnya aja New Life gitu kan ya, kita rindu bahwa semua orang mengalami kehidupan yang baru. Mungkin bukan kaya raya, enggak, tapi minimal Anda bisa bahagia dan Anda memiliki kekayaan dalam hati, dalam kemurahan, membagi buat orang lain, menolong orang lain dengan menang. Ya, SMS selanjutnya dari 8415. Selamat malam, saya sering marah kepada anak-anak bila ada masalah dalam keluarga, apalagi dengan suami. Apakah ini yang membuat ekonomi kami belum baik sampai sekarang? Bagaimana saya harus mengatasi ini? Memang kalau dilihat secara kaitan secara langsung seakan-akan nggak ada. Tapi Bu, kalau orang sering dimarahin, dia potensinya itu sedang terbunuhkan sebenarnya menurut saya. Jadi makanya seperti yang tadi saya katakan, kalau Anda memiliki karyawan, Anda melihat kelemahan, Anda marah-marah terus, dia nggak akan pernah bisa bekerja secara maksimal, dan dia nggak akan pernah memberikan potensinya buat itu perusahaan. Sama di dalam keluarga juga begitu Bu. Kalau Anda ingin suami Anda nih menikmati hidup dan bisa mencapai sesuatu yang maksimal, bagaimana Anda menciptakan, melihat kelebihan dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, itu akan memacu suami Anda untuk bekerja lebih maksimal. Bukan hanya bekerja, itu akan memacu suami Anda untuk segera pulang ke rumah, untuk tetap setia kepada Anda, mengasihi anak-anak, menyayangi lebih lagi, menyayangi keluarga dengan lebih lagi ya. Itu akan memacu sekali gitu loh. Makanya perlunya komunikasi, hubungan yang indah dalam rumah tangga itu akan membantu kinerja seorang dalam dunia kerja. Kalau menyikapi kalau ada masalah gitu gimana Pak kalau dalam keluarga Pak? Tergantung masalahnya dulu kan. Dalam masalah kan kita punya prioritas dalam menyelesaikannya. Yang mana urgent, yang mana prinsip, yang mana enggak, kan kita harus punya prioritas di sana. Tapi kalau kita lihat biasanya anak pun yang enggak tahu apa-apa kalau suami lagi berantem sama istri, anak jadi kena imbasnya. Ya. Itu secara emosional agak wajar, cuman kita yang sudah mengerti gini, seperti saya misalkan tadi, saya lihat raport anak kan masih melakukan kesalahan sampai detik ini loh. Dan itu bukan peristiwa 10 bulan yang lalu, enggak, barusan bulan ini. Kenapa ya kok saya melihat kesalahan? Tapi kan saya langsung segera belajar, yang benar itu begini loh. Nah, habis itu saya langsung bersikap dengan anak dengan cara yang benar gitu. Dan ini kalau ibu ini sampai sangat mudah marah, maksudnya sampai berlebihan mungkin, ada baiknya sih atur waktu ya dengan kita ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut, karena
kita khawatir ini adanya mungkin ada trauma-trauma di masa lalu itu, yang mana luka hati di masa lalu ini kalau nggak diberesin akan susah gitu. Kita tahu secara logika marah itu nggak boleh. Ya. Kita tahu secara akal sehat bahwa kita juga nggak kepengen jadi orang yang pemarah. Siapa sih yang mau jadi orang pemarah? Tapi entah kenapa kok kayak ada seperti ada sesuatu yang mendorong untuk terus-menerus melakukan ini. Nah, apabila ini Anda alami, ada baiknya sih kita ketemu, kita ngobrol langsung supaya dialognya lebih interaktif, jadi lebih jelas komunikasinya. Dan sekali lagi nggak ada biaya sama sekali. Betul. Ya. Kita ke selanjutnya dari 5282. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam narasumber. Ya. Saya Raja Pak Pahan dari Batu Aji. Mau nanya nih, kenapa sih kelemahan itu terkadang datang saat kita lagi semangat-semangatnya? Padahal kita sudah punya planning yang luar biasa. Ini misalkan di kerjaan kita. Terima kasih. Silakan. Pas semangat-semangatnya kok muncul kelemahan. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa kelemahan itu muncul? Karena ya memang kita memang adalah orang yang tidak sempurna. Cuma sekali lagi ya memang kita jangan biarkan kita fokus perhatian kita dan pikiran kita kepada kelemahan itu gitu. Tetapi bagaimana kita tetap bisa untuk memotivasi diri kita untuk tetap berfokus pada kekuatan kita. Karena yang seperti tadi Pak Susilo juga sudah sampaikan, apabila kita berfokus pada kelemahan, maka itu akan menjadi semacam bola salju. Awalnya mungkin kecil, oh kenapa ya aku nggak bisa ya? Kenapa ya aku tidak bisa melakukan ini? Tambah lama tambah besar. Oh aku tidak bisa melakukan ini karena memang aku orang yang lemah. Tambah lama tambah besar lagi. Oh karena aku orang yang lemah, aku tidak mampu melakukan ini dan sampai kapanpun aku tidak bisa melakukannya. Misalnya seperti itu. Jadi stop pikiran seperti itu. Mulailah berfokus pada kekuatan Anda. Oh saya semangat. Saya adalah orang yang mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya karena Tuhan selalu menyertai saya. Berfokuslah kepada kekuatan Anda dan berfokuslah kepada pencipta Anda dan percayalah bahwa pencipta Anda selalu berjalan bersama-sama dengan Anda. Ya. Fokus pada kekuatan itu bukan berarti nggak ada tantangan loh. Nggak ada kemudian nggak ada kelemahan kita jadi nggak ada. Justru waktu kita fokus pada kekuatan dan kelemahan, oh kita bisa bekerja sama dengan tim, membantu saling melengkapi. Betul. Oh kelemahan saya di sini, bagaimana saya? Oh Budita kekuatannya di sini nih, dia bisa bantu saya. Nah itu kan bisa sinergi. Nggak harus kita sendiri mengatasi kelemahan kita. Nah itulah makanya kita perlu bersosial. Betul ya. Ya, SMS selanjutnya ini menarik Pak dari 0690. Pak, bagaimana cara menjadi orang yang kuat tapi tetap bijak? Saya percaya bahwa orang yang kuat adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Waktu Anda berfokus kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kita, menjadi sumber kita, maka Anda bisa bertindak dan bijak. Kenapa? Karena waktu kita melihat seperti Tuhan melihat, itu akan sangat berbeda gitu kan ya. Tuhan bukan melihat kita langsung marah-marah enggak, karena kita ini spesial. Jadi kita melihat orang yang bersalah pun kita menganggap dia tetap orang yang spesial karena bagi Tuhan setiap manusia itu adalah spesial. Contohnya seperti itu. Makanya bagaimana kita menjadi orang yang kuat, ya pasti berfokus pada Tuhan itu menghasilkan pola pikir yang benar. Cara pandang yang benar. Nilai-nilai yang benar itu ya, Pak ya. Ada masalah, bagi Tuhan kan menyelesaikan masalah sudah membalikkan telapak tangan. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan pada kita mampukan mengatasi masalah, ya kita akan mengatasi masalah. Kita akan bertindak dengan cara yang benar. Yang bijak gitu. Yang akan menjadi bijak. Ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 5465. Saya orang yang kuat dalam menghadapi berbagai masalah, tapi kali ini saya tidak mampu menahan rasa sakit hati. Kali ini saya lemah karena tidak ada jalan keluar kecuali saya menunggu dan menjalaninya. Bagaimana cara saya jalani? Silakan Bu. Iya, sayangnya ini nggak begitu jelas ya, apa yang harus dijalani, menyebabkan sakit hatinya, apa yang menyebabkan sakit hati dan apa yang harus menunggu, apa yang harus ditunggu gitu. Jadi memang sebaiknya sih ambil waktu deh untuk bisa ketemu. Tapi sambil kalau memang mungkin ada keraguan atau bagaimana ya untuk ketemu, mungkin boleh belajar untuk memperkatakan kepada dirinya sendiri bahwa saya adalah orang yang kuat. Saya adalah orang yang kuat dan saya mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Miliki kepercayaan yang benar tentang diri Anda sendiri, sebagaimana Tuhan mempercayai Anda.
Tuhan percaya kepada Anda bahwa ketika Anda terlahir di dunia ini, Anda diberikan potensi, kemampuan, kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan apapun yang akan Anda hadapi. Ya. Kalau bicara menahan rasa sakit ya, apalagi sakit hati, sebenarnya Anda tidak perlu menahan sakit hati. Ya. Anda cukup melepaskan pengampunan, Anda akan bebas dari sakit hati. Ya, sesimpel itu saja. Kalau Anda tidak mau mengampuni, Anda nggak akan pernah bebas dari sakit hati. Ya. Kalau Anda selalu melihat pada kelemahan orang, Anda menyalah-nyalakan orang, Anda nggak akan pernah bebas dari sakit hati. Tapi kalau Anda melihat kepada Tuhan yang mengasihi kita, mengasihi orang itu, memberikan kita kekuatan, kita akan bisa bebas dari sakit hati. Ya. Dan percayalah jalan keluar selalu ada. Ya. Ya. Betul. SMS selanjutnya dari 5503, selamat malam Nyulef, Ya, selamat malam. Selamat malam. Malam. Masalah kerja nih, kerjanya nggak sesuai lagi dengan harga yang sudah disepakati. Banyak perubahan dan ditinggal aja atau diteruskan ya Pak. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Ya, ini Kerjanya mungkin apa gitu ya, kan? seperti bekerja borongan kali ya. Maksudnya sudah disepakati harganya sekian untuk sebuah pekerjaan yang harusnya dilakukan gitu ya, tetapi kenyataannya banyak perubahan. Nah, ini apakah mau ditinggalkan atau diteruskan? Kalau menurut saya sih coba Bapak komunikasikan dulu gitu dengan yang memesan dan Bapak lihat kira-kira apakah orang ini kredibilitasnya seperti apa gitu. Setelah banyak perubahan, apakah dari sisi pembayaran juga tetap dilakukan, komitmen-komitmennya apakah tetap dilakukan atau tidak. Tapi kalau memang dari sisi sudah banyak perubahan, sudah gitu komitmennya tidak dilakukan, dan apalagi ini kan berkaitan dengan modal juga ya Pak ya, pasti kalau modal kita memang sudah tidak mencukupi juga, saya rasa mungkin Bapak bisa pertimbangkan untuk mengajukan pengunduran diri, tetapi secara bertanggung jawab ya, bukan berarti meninggalkan begitu saja. Tetap harus ada komunikasi, tetap dijelaskan gitu Pak, ada komunikasi yang jelas. Kenapa pada akhirnya Bapak mengambil keputusan. Tetapi kalau saran saya, kalaupun mau meninggalkan, jangan ditinggalkan tanpa alasan, tanpa keterangan begitu. Tetap lakukan secara bertanggung jawab seperti itu. Saya pernah mengalami itu karena saya dulu buat program. Awalnya kan simpel, murah kan kita kasih kan. Ternyata di pertengahan jalan minta tambah ini. Kan saya jadi bingung nih. Wah ini mah nggak sesuai harga, nggak sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya Pak, saya ngomong di depan biar lebih enak. Kalau Bapak minta tambah itu kena biaya sekian misalkan gitu ya. Kalau Bapak nggak mau nggak apa-apa, kita berjalan sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau memang sudah sesuai kesepakatan, saya berhenti, Bapak mau lanjutkan cari programmer lain nggak ada masalah gitu kan ya. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting dalam menyelesaikan setiap miskomunikasi. Nah, kalau ini kan bicarakan tidak sesuai, apalagi kalau orangnya tidak berintegritas, yang penting Bapak lakukan bagian Bapak sesuai dengan kesepakatan Bapak. Memang kelihatannya Anda rugi. Tapi sesuai dengan kesepakatan ya sudah di sana. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 0720. Mau nanya Pak, saya termasuk orang yang selalu ragu dalam mengambil keputusan. Mohon sarannya. Ya, ragu mengambil keputusan mungkin karena beberapa penyebab. Bisa yang pengalaman masa lalu Anda yang sering mengalami kegagalan, atau waktu Anda buat keputusan Anda disalah-salahkan sehingga Anda ragu, gitu kan ya. Yang kedua, orang ragu itu karena Anda tidak yakin bahwa keputusan yang Anda buat ini adalah benar. Nah, kalau misalnya Anda ragu mengambil keputusan karena Anda berpikir lebih banyak, itu mungkin masih nggak terlalu masalah. Tapi kan makanya kalau Anda ragu mengambil keputusan, lebih bagus Anda bekerja dalam sebuah tim di mana ada orang-orang yang bisa mengambil keputusan secara cepat dan menerima segala resiko. Nah, masalahnya tidak dijelaskan contoh kasus ragu mengambil keputusannya ini dalam hal apa gitu kan ya. Apakah dalam hal kerjaan, apakah dalam hal mencari jodoh atau apa. Dan penyebabnya orang ragu adalah karena ketidakpercayaan. Ya, kalau Anda meningkatkan kepercayaan Anda sudah benar, Anda akan mantap mengambil keputusan. Ya, ini SMS selanjutnya dari 5202. Selamat malam Nyulef, selamat malam. Saya punya suami orang yang keras kalau sama istri. Itu nggak pernah lembut kecuali urusan ranjang. Dan saya merasa suami saya nggak sayang lagi, nggak ada romantisnya. Padahal saya sudah berusaha romantis dan perhatian sama suami walaupun merasa
gengsi juga. Terima kasih. Ya Bu, kalau menurut saya sih Bu, ketika kita sudah menikah, sebenarnya dua pribadi sudah menjadi satu. Nah, ketika dua pribadi sudah menjadi satu, seharusnya tidak ada lagi gengsi-gengsian Bu, karena bicara soal kehidupan berumah tangga sebenarnya bukan bicara tentang menang kalah lagi, bukan bicara tentang siapa yang duluan mendekati siapa atau bagaimana gitu ya, karena kita bukan kompetisi gitu loh Bu. Itu yang harus dibuang jauh-jauh dalam pola pikir kehidupan yang orang yang sudah berumah tangga. Intinya adalah dua sudah menjadi satu. Artinya bahwa apapun yang ibu lakukan, kalau itu memang berusaha untuk merekatkan kembali kehidupan rumah tangga, pada akhirnya yang jadi pemenangnya adalah bapak dan ibu gitu loh. Maksudnya jangan pernah merasa bahwa enak aja saya yang ngalah duluan gitu, saya yang romantis duluan, mau ditaruh di mana gitu, gengsi dong, saya kan wanita gitu. Saya mau katakan sama ibu, enggak Bu, ketika kita sudah memutuskan kita hidup berumah tangga, itu artinya dua sudah menjadi satu, artinya tidak ada lagi gengsi-gengsian. Gengsi-gengsi sudah harus diletakkan, karena memang kita harus memikirkan kemenangan-kemenangan bersama ya Bu, bukan lagi yang menang harus istri atau yang menang harus suami, tidak. Karena kemenangan ibu adalah kemenangan suami. Jadi menurut saya tidak ada yang salah dengan kita mengalah apabila memang suami kurang romantis gitu ya Bu. Suami kurang romantis ini juga penyebabnya bisa berbagai macam. Bisa juga disebabkan karena ada luka hati, atau bisa juga karena adanya sampel atau contoh dari keluarganya yang lalu. Mungkin orang tuanya atau ayahnya tidak memberikan contoh bagaimana menjalin keromantisan dengan ibunya. Kalau orang zaman dulu kan suka tabu ya Pak ya, hal-hal seperti itu. Jadi tanpa disadari hal-hal seperti itu bisa saja menurun kepada sang anak atau kepada suami ibu, sehingga suami ibu akhirnya menjadi orang yang tidak romantis. Atau bisa jadi juga mungkin suami ibu ada beban pikiran lain yang kita juga tidak tahu. Nah, hal-hal seperti ini sebaiknya memang dikomunikasikan. Yang satu hal yang ibu harus ingat selalu bahwa ketika sudah memutuskan untuk berumah tangga, tidak ada lagi gengsi-gengsian, dua sudah menjadi satu. Iya. Ya. Sama terakhir. Ini SMS terakhir dari 5748. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Saya mau nanya bagaimana bisa berubah sifat saya yang putus asa dan selalu berbuat sesuatu dengan terburu-buru sehingga penyesalan selalu datang terlambat. Ya, kalau Pak, kalau kita melihat kelemahan, itu pasti munculnya keputusasaan. Bukan hanya Bapak yang pernah ngalamin, saya pun waktu SMA, bahkan saya sempat pikir udah lalu bagus mati saja daripada hidup, gitu kan. Cuman kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saya melihat keadaan yang seakan-akan tidak mensupport saya, tidak mendukung saya, sehingga saya bisa memiliki kehidupan yang bahagia. Jadi saya mencari kambing hitam untuk menyalahkan keadaan, untuk membenarkan perbuatan saya yang salah. Itu dia menjadi problem. Jadi waktu Anda melihat keadaan gak baik, sudah berhenti cari kambing hitam, melihatlah kepada Tuhan, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah ini, gitu kan. Mulai bangun kepercayaan yang benar. Nah, kalau Bapak putus asa lalu apa tadi? Terburu-buru. Mudah terburu-buru, Pak. Otomatis berarti Pak ya. Iya, karena kalau kita putus asa, terburu-burunya ini sebenarnya nggak terlalu nyambung ya. Mungkin kan Anda terburu-buru membuat satu kesalahan, akhirnya Anda putus asa. Akibat dari keputusan yang salah gitu kan ya. Kalau Anda terburu-buru, belajarlah untuk menenangkan diri. Anda perlu rem, perlu rem dalam hidup Anda. Misalkan saya sama istri saya itu lebih cermat, lebih detail, lebih memperhatikan. Saya orangnya ya bahasa saya mungkin saya sebut koboi gitu ya, ada apa sikat saja, maju terus gitu kan. Istri saya ini bagian ngerem, istri saya selalu kasih pertimbangan gitu kan ya. Walaupun saya tidak selalu menerima pertimbangan dia, kenapa? Karena saya lebih berjalan dan keyakinan saya gitu kan ya. Nah, tapi pertimbangan itu perlu untuk ngerem, sehingga saya tidak gegabah, tidak sembarangan, dan itu manfaatnya apa? Misalkan seperti saya, kami lolos dari ada orang yang mau nipu kami gitu kan. Saya udah yang deal aja ini, masa nggak percaya orang yang baik begini ini. Saya lebih percaya orang tuh baik gitu kan ya. Tapi saya bilang, yang tunggu dulu, ini bukan masalah baik. Kita lihat sistem keuangannya, pembukanya bagaimana dan segala macam. Istri saya berkata seperti itu. Bukan saya nggak mau, tapi kita harus lihat dulu secara nyata. Nah, karena dia tunda, dia mau lihat secara nyata, kami selamat.
yang nipu kami itu sudah kabur duluan, saya tahunya dia penipu dari mana? Dari orang datang pada saya, Bapak kenal dan ini dia nipu kami begini gini. Gitu. Nah, itu perlu, memang pertimbangan perlu, tapi terlalu banyak pertimbangan juga enggak kira-kira. Ya, sayang sekali Pak, sebenarnya masih banyak SMS. Kita di penghujung acara, mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah dari berita? Ya, kalau kita berfokus pada kelemahan, kita nggak maju-maju. Tapi fokus pada kekuatan dan fokus pada sang pemberi kekuatan, di sanalah letak sesungguhnya kekuatan kita, dan kita akan bisa melihat perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa dari Pak Susilo. Saya ingin mengatakan bahwa kekuatan itu sudah ada di dalam diri Anda. Tinggal Anda mempercayainya, biarkan kekuatan itu menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Kalau Anda tidak mempercayai bahwa Anda sudah memiliki kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan itu tidak akan pernah muncul dalam hidup Anda. Luar biasa sekali. Terima kasih buat Bu Dita, Pak Susilo, buat nilai-nilainya, juga buat jawaban buat setiap SMS yang sudah masuk. Kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa di rumah yang setia bersama kami. Namun kami mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa, apabila pemirsa ingin mendapatkan jawaban langsung dari narasumber kami, tetap bisa menghubungi nomor yang sama di nomor 0819 081 74 kali 1. Pemirsa bisa telepon, semua layanan yang diberikan oleh free, gratis, cuma-cuma. Pemirsa bisa janjian, bisa ketemu dimanapun, bisa menghubungi di 0819 081 74 kali 1. Kami mohon maaf, mungkin sama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Pemirsa bisa menyaksikan video kami yang Jumat kemarin ataupun minggu-minggu yang kemarin di Facebook. Pemirsa bisa gabung melalui akun New Life spasi Batam TV. Pemirsa saksikan terus siaran New Life di Batam TV setiap Jumat pukul 11 malam. Hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, Batam TV. New Life. Semua